Banyak masalah pernikahan muncul bukan karena sebuah masalah antara Joni dan Anita atau Budi dan Nancy, melainkan karena suatu kegagalan pemahaman antara seorang pria dan seorang wanita, apalagi pria dan wanita memiliki otak yang berbeda. Salah satu contoh, pria memiliki oksitosin lebih sedikit di dalam otak mereka daripada wanita. Semakin tinggi tingkat oksitosin dalam tubuh, semakin berkurang keagresifan seseorang. Dan orang dengan tingkat oksitosin yang lebih tinggi cenderung berempati lebih cepat dan langsung, dan lebih memiliki ikatan relasi yang baik dan empati yang terhubung dengan pusat otak verbal yang biasanya memunculkan pertanyaan, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" atau "Apakah segalanya baik-baik saja?" Jadi hal ini menjelaskan mengapa suamimu kurang peka terhadap kepedihan hatimu dan kurang mengungkapkan perhatiannya dengan kata-kata bila dibandingkan dengan saudara perempuan atau teman perempuanmu. Karena cara kerja otaknya tidak sama dengan cara kerja otak wanita. Pria tidak pernah menghubungkan kasih sayangnya dengan pertanyaan verbal. Mengapa suamimu membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat berelasi akrab dengan saudara-saudaramu, bahkan mungkin dengan anak kandungnya sendiri? Otaknya kurang memiliki zat kimia tertentu yang membawa ikatan relasi yang kuat. Ia dapat memiliki itu, tetapi dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai titik tersebut. Ingatlah, hal ini nyata terjadi tidak hanya pada suamimu, tetapi kaum pria pada umumnya. Berhati-hatilah supaya kamu tidak mencari kesalahan atau membenci suamimu karena keberadaannya sebagai seorang pria. Jika kamu benar-benar ingin memotivasi suami dan berkomunikasi dengannya, juga menikmati suatu pernikahan yang utuh dengannya, dan membesarkan anak-anak yang sehat bersamanya, berhentilah mengharapkan ia bertindak atau berpikir seperti seorang wanita. Ia tidak mungkin melakukan hal itu, dan ia juga tidak seharusnya melakukan hal itu. Pikiran pria berfungsi sangat berbeda. Jika kamu mengharapkan ia berbicara denganmu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh sahabat atau saudara perempuanmu, maka sesungguhnya kamu telah bersikap tidak adil. Kamu akan kecewa, bahkan tidak bahagia. Banyak atau sebagian besar masalah dalam pernikahan timbul bukan karena masalah di antara dua individu, melainkan di antara dua gender. Berkaitan dengan perbedaan otak pria dan wanita, perbedaan utama lainnya di dalam otak pria yang menjadi sumber dari banyak konfrontasi dalam pernikahan adalah pria membutuhkan waktu 7 jam lebih lama daripada wanita untuk memproses data emosi yang kompleks. Fakta ini berdasarkan penelitian neurologis. Bayangkan 7 jam. Mengapa sedemikian lama? Banyak fakta psikologis membantu menjelaskan hal ini. Kaum pria mempunyai hipokampus yang lebih kecil di dalam sistem limbik, yaitu yang memproses pengalaman emosi. Wanita memiliki lebih banyak jalan saraf menuju dan dari pusat emosi otak, dan sekumpulan urat saraf yang menghubungkan bagian otak kiri dan otak kanan yang memproses pikiran dan perkataan yang melibatkan emosi. Jumlahnya 25% lebih kecil pada pria dibandingkan pada wanita. Itu artinya adalah pada saat kamu terlibat konflik setelah sarapan pagi, kamu hanya butuh waktu sekitar 15 menit untuk memahami mengapa kamu merasa sangat marah. Tapi suamimu mungkin baru mencapai titik itu pada waktu makan malam. Akan tetapi kaum wanita kerap mengalami kesulitan untuk menunggu selama itu. Mereka ingin mendiskusikan perasaan mereka sesegera mungkin, dan mereka ingin suami mereka juga mendiskusikan perasaannya. Padahal otak suamimu belum berjalan sampai ke titik itu. Masih berhenti di tahap awal dalam memproses apa yang baru saja terjadi. Jika mungkin ada seorang wanita menanggapi, "Tapi suami saya juga tidak akan mau mendiskusikannya nanti." Nah, para istri perlu belajar untuk mengungkapkan sesuatu tanpa menyerang suami mereka, dan sementara itu mereka perlu membereskan hati mereka sendiri dan cara pendekatan mereka. Sebagian besar pria bersedia mendiskusikan sesuatu jika mereka tidak merasa dipojokkan atau disalahkan untuk kesalahan yang mereka lakukan. Ketika seorang wanita tidak mengerti cara kerja otak pria, ia berisiko menimbulkan respons yang sangat negatif dari diri pria itu. Sesuatu yang disebut para periset sebagai sikap tembok. Bersikap seperti tembok menggambarkan bagaimana kaum pria akan menutup diri secara emosi dan verbal, mengabaikanmu, dan pada dasarnya ia akan menghindari percakapan denganmu.
Dapat dimengerti bahwa beberapa hal semakin menjengkelkan kaum wanita jika tidak diselesaikan, namun itulah tindakan pria. Sistem kardiovaskular pria bersifat lebih reaktif dari wanita dan lebih lambat untuk pulih dari tekanan. Karena konfrontasi dalam pernikahan itu mengaktifkan sistem kewaspadaan dalam diri pria, dan ini membuat pria merasa sangat tidak nyaman dan tertekan, maka tak heran bila pria lebih berusaha menghindari hal itu. Kebanyakan pria tidak suka secara mendadak membicarakan pengalaman-pengalaman emosi yang menyedihkan, rasa frustrasi di tempat kerja atau dalam hubungan, kekecewaan dalam hidup, karena membicarakan masalah-masalah semacam itu biasanya membawa mereka pada ketidaknyamanan kognitif yang besar. Dengan kata lain, sungguh menyakitkan bagi pria untuk membicarakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Hal ini berbeda dengan wanita karena memang cara kerja otaknya yang berbeda. Bagi wanita, melepaskan oksitosin dengan cara membicarakan masalah-masalah emosi membawa dampak yang menenangkan. Sementara bagi pria, cara itu berdampak yang sebaliknya. Diskusi semacam itu dapat menciptakan kegelisahan dan penderitaan. Karena lebih sulit bagi kaum pria untuk memproses data emosi tersebut, mereka merasa menderita, bukan merasa nyaman. Barangkali kaum wanita merasa tenang dengan cara membicarakan masalah itu. Tetapi bagi kaum pria, hal itu terasa seperti siksaan. Itulah sebabnya pria kerap bungkam. Itu merupakan tindakan pertahanan diri, meski memang hal itu diakui tidak sehat. Apabila kamu mengerti bahwa suatu serangan dengan kata-kata akan lebih menguras tenaga suamimu daripada kamu, dan bahwa cara itu membuat ia lebih lama pulih, maka kamu dapat mulai menyadari bahwa mengkritik, mengeluh, dan sikap merendahkan tidak akan membuat kamu dapat berkomunikasi secara efektif dengan suami. Amsal 15 ayat 1 berbunyi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Bila seorang istri tak henti-hentinya mengkritik suaminya, bertindak kasar terhadapnya, dan bersikap merendahkannya, maka umumnya perilakunya akan menghantar menuju situasi yang panas. Hal itu hampir selalu menyebabkan suami tutup mulut. Ketika suami pulang dari tempat kerja, disambut dengan serangan kritik sang istri, dan kemudian ia menyembunyikan dirinya di balik koran. Semakin kurang respons yang diberikannya, semakin tinggi teriakan sang istri. Pada akhirnya, ia bangkit dari tempat duduknya, meninggalkan ruangan. Daripada menghadapi sang istri, ia memilih menjauhkan diri darinya. Dengan menjauh darinya, ia menghindari pertengkaran. Tetapi, itu berarti ia juga menghindari pernikahannya. Intinya adalah, mungkin saja kamu membicarakan sebuah masalah yang logis. Tetapi jika kamu membicarakan masalah yang logis dengan cara yang tidak logis, kamu akan memalingkan suami dari pernikahanmu. Ia akan menghalangi kamu masuk ke wilayahnya. Kamu akan menjadi semakin frustrasi karena kamu menyadari ia tidak mau mendengarkan. Sikapnya itu membuat kamu mengkritiknya semakin keras dan menghinanya semakin tajam, dan tembok suamimu semakin lama semakin tinggi. Jarang ada pria yang menjadi semakin intim dengan pasangannya dengan cara didesak-desak. Sebuah pernikahan yang indah dan sehat terbentuk secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, berilah suamimu ruang gerak. Jika ia tidak ingin berbicara, biarkan saja. Bahkan jangan memintanya untuk memberikan alasan atas keengganannya itu. Ada kalanya seorang suami enggan berbicara dan ingin menyendiri. Bukan karena ia ingin menjauh dari istrinya dan tidak mencintai istrinya, meski biasanya dianggap demikian oleh para wanita. Hal ini pada umumnya tidak ada kaitan dengan perasaan sang suami kepada istrinya, melainkan semata-mata karena otaknya yang lelah dan ingin beristirahat. Kamu harus mau menunggu bila menginginkan suamimu memberikan dirinya kepadamu. Biarkan ia memiliki suatu waktu untuk menyendiri dalam keheningan. Sesungguhnya, istri yang bijaksana akan mendorong suaminya untuk terkadang mengambil waktu menyendiri. Karena perbedaan cara kerja, fungsi otak pria dan wanita, kamu dapat menjalankan pernikahanmu dengan baik dengan cara menerima kenyataan bahwa ada hal-hal tentang suamimu yang tidak akan pernah kamu mengerti. Berikut contoh komentar yang sering kita dengar atau mungkin kita lontarkan. Bagaimana mungkin kamu lupa dengan ulang tahun pernikahan kita, tapi kamu ingat kapan kamu harus mengganti oli untuk mobilmu? Para istri kadang sulit menerima bahwa ada beberapa hal yang tidak masuk akal dan tidak akan pernah masuk akal tentang suami mereka. Kadangkala kamu harus menerima saja bahwa inilah cara pria.
Bagian dari hidup bersama seseorang adalah belajar menyesuaikan diri dengannya. Dan hal itu mencakup menyesuaikan diri dengan seluruh kebiasaan dan cara kerja otaknya yang tidak logis bagimu. Jangan biarkan gangguan-gangguan sepele meracuni hubunganmu. Jalanilah dan bahkan rayakan misteri itu. Itulah pria, itulah suamimu, dan cintailah dia.